Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalina Rahayu, NPM 2108260119. Baik, saya akan mempresentasikan mind map saya di blog MOI tentang imunologi. Untuk definisinya sendiri yaitu cabang ilmu biologi mempelajari sistem kekebalan tubuh pada organisme. Sistem kekebalan tubuh yaitu kumpulan sel, jaringan, dan molekul yang bekerja sama untuk mempertahankan tubuh terhadap serangan patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Imunologi ini juga mempelajari bagaimana tubuh mengenali dan merespon zat asing, serta bagaimana tubuh menjaga hemostasis dengan membedakan antara zat asing dan sel tubuh sendiri. Ada aspek penting dalam imunologi, yaitu yang pertama ada sistem kekebalan bawaan, sistem kekebalan adaptif, antigen, antibodi, dan respon imun. Lalu ada sistem kekebalan tubuh, yaitu sistem kompleks yang melindungi tubuh dari serangan patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, juga berperan dalam mengenali dan merespon bahan asing seperti sel tumor dan bahan kimia. Ada komponen utama sistem kekebalan tubuh. Yang pertama ada sistem kekebalan bawaan, yaitu sistem kekebalan yang bersifat non-spesifik dan hadir sejak lahir untuk memberikan pertahanan awal terhadap infeksi. Kemudian ada komponennya yaitu kulit, membran mukosa, fagosit seperti limfosit, makrofag, dan neutrofil, sel natural killer, dan protein komplement. Lalu ada sistem kekebalan adaptif. Sistem kekebalan yang berkembang setelah paparan terhadap antigen spesifik dan memberikan respon yang lebih tepat dan kuat. Ada komponennya yaitu limfosit T dan B antibodi dan memori imunologi. Lalu ada yang ketiga ada molekul kunsis kunsis seperti antibodi, sitokin, dan komplement. Lalu ada sistem imun, ada yang non-spesifik. Yang non-spesifik yaitu sering disebut sebagai sistem kekebalan bawaan, yaitu pertahanan awal dan umum yang dimiliki oleh tubuh sejak lahir yang memberikan respon yang cepat dan umum terhadap ancaman dari patogen, mikroorganisme penyebab penyakit tanpa memerlukan pengenalan khusus terhadap antigen tertentu. Kemudian ada sistem imun spesifik, yaitu sistem kekebalan adaptif berkembang seiring waktu dan merespons secara spesifik terhadap antigen tertentu yang diidentifikasi. Respon ini lebih lambat tetapi lebih efektif dan spesifik dibandingkan dengan sistem imun non-spesifik. Lalu ada imunitas bawaan, yaitu merujuk pada sistem pertahanan tubuh yang ada sejak lahir dan memberikan respon umum terhadap berbagai jenis patogen. Sistem ini tidak spesifik terhadap antigen tertentu, tetapi berperan dalam melindungi tubuh dari serangan patogen dengan cepat dan efisien. Ada komponen utama imunitas bawaan. Yang pertama ada barrier fisik yang ada di kulit, yaitu merupakan barrier fisik pertama yang melindungi tubuh dari penetrasi patogen. Kulit juga menghasilkan sabun dan keringat yang memiliki sifat antimikroba. Lalu ada membran mukosa, yaitu melapisi saluran pencernaan, pernapasan, dan urogenital, menangkap dan menghambat patogen sebelum dapat memasuki tubuh. Kemudian ada komponen seluler, ada yang fagosit, sel-sel yang mengonsumsi dan mencerna patogen, contohnya adalah makrofag dan neutrofil yang bergerak ke arah infeksi untuk melawan patogen. Kemudian ada sel natural killer, yaitu menyerang dan menghancurkan sel-sel tubuh yang terinfeksi virus dan sel tumor tanpa perlu pengenalan antigen spesifik. Kemudian ada respon inflamasi, yaitu fungsi imunitas bawaan, yaitu respon cepat. Yang pertama respon cepat, yang merespon dengan cepat terhadap infeksi tanpa memerlukan waktu untuk mengenali antigen spesifik. Kemudian ada pengenalan pola, yaitu menggunakan reseptor yang mengenali pola umum pada patogen seperti lipopolisakarida, bakteri, atau peptidoglikan. Kemudian ada peran dalam inflamasi, yaitu memicu respon inflamasi untuk membatasi dan menghilangkan patogen, serta memulihkan jaringan yang terkena. Lalu, ada imunitas adaptif, yaitu merujuk pada sistem pertahanan tubuh yang spesifik dan berkembang setelah terpapar dengan antigen tertentu. Sistem ini berperan dalam mengenali dan merespon secara tepat terhadap patogen atau antigen yang telah diidentifikasi sebelumnya. Komponen utama imunitas adaptif itu ada limfosit T, yaitu sitotoksik atau CD8+, bertanggung jawab untuk mengenali dan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh virus atau sel kanker. Kemudian ada limfosit T pembantu, yaitu CD4+, membantu mengatur respon imun dengan merangsang aktivitas limfosit B dan limfosit T sitotoksik.
Kemudian ada limfosit B, yaitu antibodi atau imunoglobulin diproduksi oleh limfosit B sebagai respon terhadap antigen spesifik antibodi membantu respon imun humoral yang melibatkan peningkatan dan penghancuran antigen. Kemudian ada pengenalan antigen. Antigen dari patogen atau bukan bahan asing yang diidentifikasi oleh sel-sel antigen presenting seperti sel dendrit. Kemudian ada penghasilan antibodi, yaitu limfosit B diaktifkan oleh limfosit T, pembantu untuk menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap antigen tertentu. Antibodi ini kemudian beredar dalam darah untuk mencari dan mengikat antigen yang sesuai. Lalu ada kesimpulannya, yaitu sistem kekebalan tubuh terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem kekebalan bawaan yang menyediakan pertahanan awal non-spesifik dan sistem kekebalan adaptif yang merespons secara spesifik terhadap antigen tertentu. Komponen-komponen utama sistem kekebalan meliputi sel-sel seperti limfosit, limfosit T, limfosit B, sel dendrit, serta protein-protein seperti antibodi dan protein komplementer. Setiap komplemen memiliki peran khusus dalam melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Lalu yang terakhir ini referensi yang saya gunakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.